Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapa-Ku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Firman Tuhan berbunyi begini, puji bagi Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Karena belas kasihannya yang amat besar, Dia telah mengurniai kita kelahiran baru dengan membangkitkan, garis bawahi perkataan, dengan membangkitkan Yesus Kristus dari kematian. Dengan demikian kita hidup dengan harapan. Kita puji Tuhan, kita punya Yesus yang adalah buah sulung, yang telah mati, yang telah bangkit, dan akan datang kembali bagi kita. Dia adalah buah sulung, dan ketika kita mati satu hari nanti, dan ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, maka kita pun akan dibangkitkan. Setiap orang yang percaya akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus.
Haleluya. 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 Berikan sorak-sorai yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Karena kita tahu hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan untuk kita memuji dan menyembah Dia. Amen. Dan kita percaya setiap lidah akan mengaku bahwa Dialah Tuhan kita. Dialah Allah yang hidup. Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya. Mari saya mengajak kita sama-sama bersorak-sorai bagi Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini. Karena Dialah Tuhan Raja kita. Amen. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Dialah Tuhan. Dialah Tuhan. Dialah Raja. Haleluya. Dialah Raja. Dialah Tuhan kita. Dialah Raja atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oke, saatnya mari kita masuk dalam ruang penyembahan kita. Kita serahkan seluruh hidup kita dalam tangan-Nya. Dia yang merancang kehidupan kita pada hari yang akan datang. Dan Dialah satu-satunya harapan kita. Oh, haleluya. Haleluya.
siapapun, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Bagaku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Bagaku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti
sampai akhir hidupku, ku tetap setia. Oh Tuhan, Kau yang layak disembah, Kau layak disembah. Oh, kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Kita sembah Dia. Engkau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Terima kasih Tuhan. Semua mahkota dunia kan ku letakkan, semua mahkota dunia kan ku letakkan, semua pujian manusia tak ku hiraukan, karena tak ada satu pun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Katakan Kau yang layak, Kau yang layak. Mari kita sembah Dia. Layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karya-Mu. Sungguh tak ada satu pun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku bersorak. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Katakan Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Mari jemaat, angkat suara kita. Semua mahkota yang di dunia ini kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan kita. Semua mahkota dunia kan ku letakkan, semua pujian manusia tak ku hiraukan, karena tak ada satu pun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus ya Tuhan. Angkat suara kita, katakan Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang
Betapa besar dan mulianya karyamu. Sungguh tak ada satu pun yang dapat gantikan tangan kita. Kini ku angkat tanganku dan ku bersorak, Kau yang layak, Kau layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Katakan Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Mari kita sembah Dia. Angkat suara kita. Dalam apa jua keadaan kita lalui, hanya Tuhan saja yang layak kita sembah. Dia memampukan kita semua untuk melakukan pekerjaannya. Terima kasih Tuhan, Kau yang layak disembah, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Terima kasih Tuhan, Engkau yang layak disembah. Kau layak terima pujian. Hirararabashitararabashirara. Hanya Engkau Bapa, You are worthy satu-satunya yang to be praised. yang layak disembah. Sentuh hati kami ya Tuhan, lembutkan hati kami ya Tuhan, untuk terima firman-Mu. Firman-Mu hidup, Firman-Mu hidup, sembuhkanku, kuatkanku. Engkau satu-satunya harapan kami. Terima kasih Bapa, Engkau layak disembah. Amin. Dalam apa jua keadaan yang kami lalui pada saat ini, kami akan sentiasa menyembah Engkau Bapa. Amin. Bibir kami akan sentiasa menyebutkan nama Engkau. Amin. Kami percaya Bapa, saat kami berdiam dalam hadirat Engkau,
Engkau berbicara dengan kami Bapa. Yes, Lord. Roh-Mu bekerja dalam hidup kami. Amen. Roh-Mu akan mengubah hidup kami. Amen. Roh-Mu akan mentransformasikan hidup kami, Yes, Lord. membinasakan segala kegelapan. Amen. Firman-Mu adalah terang bagi kami. Oh, haleluya. Tuhan, lembutkan hati kami Bapa Yes, Lord. saat kami mendengarkan firman-Mu. Amen. Firman yang kami dengarlah firman yang hidup. Yes, Lord. Segala pergumulan dalam hidup kami Bapa, kami sungguh percaya mujizat lewat daripada firman-Mu terjadi ke atas setiap orang yang mendengar. Amen. Haleluya. Bagi mereka yang sekarang tengah menonton, tengah berdoa Bapa, Engkau urapi mereka ya Tuhan. Engkau jamah mereka ya Tuhan. Amen. Urapi mereka seisi keluarga ya Tuhan. Sewaktu mereka memuji dan menyembah Kau, saat mereka mendengar firman-Mu ya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah mereka Bapa, Haleluya. menjawab segala doa-doa mereka. Amen. Jesus. Haleluya. Tuhan, dalam Engkau ada sukacita. Dalam Engkau Bapa ada pengharapan. Yes. Dalam Engkau Bapa ada kedamaian. Amen. Dalam Engkau Bapa ada kesatuan. Yes, Lord. Kami istiara ya Tuhan, setiap kami ya Tuhan yang telah memuji menyembah Engkau ya Tuhan, kami merasai ya Tuhan, Engkau menyentuh setiap pribadi ya Tuhan. Amen. Jesus. Terima kasih Bapa, Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ya Tuhan. Yes, Lord. Urapi lidah ya Tuhan dengan kuasa roh Engkau ya Tuhan. Amen. Saat dia menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, menembusi jiwa kami, mengubah pikiran kami, mengubah perkataan kami, mengubah pendengaran kami, supaya semuanya tertuju, mata kami hanya tertuju pada Engkau Bapa. Yes, Lord. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Hadirat-Mu sungguh indah. Hadirat-Mu sungguh indah Bapa. Sungguh indah Bapa. Engkau layak disembah. Engkau layak disembah. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, bagi kita semua yang percaya pada saat ini mengatakan Amin. Come on church, beri kemuliaan pada Tuhan. Haleluya. Hari ini oleh karena kita masih diberi nafas yang baru oleh rahmat Tuhan, kita masih boleh bersama-sama sekali lagi pada hari ini untuk merenungkan daripada firman Tuhan, untuk sama-sama belajar daripada firman Tuhan, supaya kita dapat bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini saya akan membawa kita untuk melihat tentang konsep keselamatan Injil. Konsep keselamatan Injil ini ianya bermula daripada janji Allah. Itu yang kita boleh belajar daripada Kejadian. Dan yang kedua juga kita boleh melihat konsep keselamatan Injil adalah tentang korban. Saya akan membaca untuk kita daripada Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke 35. Ini berkaitan dengan murid-murid Yesus yang pertama. Injil Yohanes ini ditulis oleh Rasul Yohanes. Dan Rasul Yohanes sedang memberi kesaksian tentang Rasul Yohanes ataupun Yohanes Pembaptis di dalam ayat yang ke-35 itu. Ayat yang ke-35 bunyinya begini. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihat, anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Jikalau kita balik ke ayat 29, juga Yohanes menulis hal yang sama. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihat, anak domba Allah yang menghapuskan dosa dunia." Jadi sebelum kita lebih lanjut, mari kita datang dalam doa. Pujian syukur kami naikkan pada Engkau ya Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu, pertolongan-Mu yang ada dalam kehidupan kami di setiap hari ya Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini Tuhan, kami akan belajar daripada firman-Mu. Bukalah hati kami Tuhan agar kami dapat mengerti, bahkan kami akan dapat bertumbuh di dalam pengenalan akan Injil keselamatan yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan sebagai penghapus dosa
dunia. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jadi saudara-saudara, pada hari ini saya akan membawa kita untuk melihat kepada konsep keselamatan Injil. Di dalam dunia ini hanya ada dua, yaitu keselamatan yang dikerjakan oleh Allah, dan yang kedua adalah keselamatan yang dikerjakan oleh manusia. Jadi kekristenan itu mengajar kita tentang keselamatan yang dikerjakan oleh Allah sendiri. Jadi pada hari ini kita akan merenungkan bagaimanakah keselamatan itu dikerjakan oleh Allah. Yang pertama kali keselamatan itu adalah karena janji. Janji yang kita boleh lihat dia bagaimana Tuhan akan mengadakan pemusuhan di antara perempuan dengan iblis. Yang kedua adalah tentang korban, yaitu korban yang menjadi penutup dosa manusia itu sendiri. Jadi saya akan membawa kita untuk melihat tentang korban ini di dalam bagaimanakah korban ini bermula. Dan kita akan bermula daripada permulaannya. Kita bermula daripada Kejadian. Segala sesuatu bermulanya daripada Kejadian. Ada kejadian penciptaan, kejadian waktu ada di sini, kejadian kejatuhan manusia ada di sini, kejadian dosa pun ada di sini. Di sini juga kita melihat dia kejadian tentang janji yang Tuhan berikan kepada manusia. Di sini juga kita boleh belajar daripada kejadian ini adalah tentang korban. Di mana kita boleh belajar tentang korban ini adalah kita boleh membaca dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang saya akan mengulangkan dengan ayat yang ke-8. Ayat yang ke-7. Saya mulakan dengan ayat yang ke-7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Itu yang kita boleh lihat di sana. Manusia itu telah terbuka matanya oleh karena mereka telah jatuh di dalam dosa dan mereka sadar bahwa mereka itu telanjang. Dan mereka coba menutupi ketelanjangan mereka itu dengan membuat penutup, yaitu daripada pohon, daripada daun. Itu yang dikatakan di sana. Jikalau kita melihat dari ayat ini, jikalau pakaian yang dibuat daripada daun pastinya tidak akan tahan lama. Pastinya akan bertahan 2-3 hari dan jadi layu dan akan rosak, koyak. Tetapi jikalau kita terus di dalam ayat yang ke-21 itu dia mengatakan, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Jadi itu ganti dia tadi. Mereka manusia ini sudah jatuh dalam dosa, lalu mereka membuat daripada daun. Pastinya tidak akan tahan. Tapi di sini juga kita belajar tentang korban yang pertama kali. Sebab sebelum ini belum lagi dikatakan tentang ada yang digantikan selain daripada dalam Kejadian 21 ini, di mana Tuhan telah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Jadi apa yang kita boleh belajar di sini? Di sinilah kita boleh melihat dia adalah kematian yang pertama kali kita lihat di sini, yaitu korban, yaitu binatang yang dikorbankan, lalu kulitnya diambil untuk menjadi pakaian. Lalu Tuhan juga yang telah mengenakannya kepada mereka. Jadi inilah gambarannya di mana yang akan menjadi penutup ketelanjangan manusia itu, ataupun penutup dosanya manusia itu. Yaitu Tuhanlah sendiri yang telah membuat itu melalui binatang yang telah dikorbankan, lalu kulitnya dijadikan pakaian bagi mereka. Itu permulaan korban yang kita boleh belajar daripada Alkitab. Korban yang pertama kali kita boleh lihat di sana. Yang kedua adalah korban persembahan Kain dengan Abel. Kita boleh terus ke pasal yang keempat itu. Kita boleh lihat dia bagaimana keempat itu. Setelah Adam dengan Hawa dihalau daripada taman itu, lalu dia bersetubuh dengan Hawa istri itu dan mengandung, lalu melahirkan 2 orang putera. Yang pertama adalah Kain, yang kedua adalah Habel. Kita boleh baca dalam Kejadian pasal 4 ayat ketiga itu, dia mengatakan begini. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebahagian daripada hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Itu korban persembahan mereka.
Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa panas dan mukamu muram? Itu yang terjadi di sini. Kenapa Kain itu menjadi marah? Karena dia juga, kalau kita melihat daripada kejadian ini, sama-sama mereka ini mempersembahkan korban. Tetapi yang berkenan ataupun yang diindahkan Tuhan itu adalah korban Habel. Kenapa? Kita boleh belajar di sini oleh karena Habel telah melakukan seperti apa yang telah dilakukan Tuhan. Seperti di dalam ayat 21 itu, ialah mengorbankan binatang. Itu yang dilakukan oleh Habel. Jadi korban yang berkenan kepada Allah itu adalah korban yang berkenaan dengan binatang yang ada darahnya. Itu yang dilakukan oleh Habel. Jadi kita boleh belajar di sini tentang korban yang berkenan. Yang pertama tadi itu adalah korban yang akan menutup dosa manusia. Yang kedua ini kita boleh belajar tentang korban yang berkenan kepada Allah. Dan seterusnya kita boleh belajar di dalam, saya akan terus membawa kita tentang Abraham. Abraham kita boleh masuk ke dalam Kejadian pasal yang ke-22. Ini masih di dalam kitab Kejadian. Di sinilah banyak kejadian yang kita boleh belajar, yaitu tentang korban. Di saat Abraham dicobai di dalam Kejadian pasal 22 ayat yang ke-12 dengan yang ke-13, saya akan baca begini. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Itu yang kita boleh lihat di sana. Di saat Abraham dicobai untuk mempersembahkan Ishak, tetapi Tuhan telah menghentikan dia dan Tuhan telah menggantikan korban Ishak itu dengan seekor domba jantan. Itu kita boleh lihat di sana. Begini juga kita lihat dia adalah satu korban lagi. Kita boleh lihat di sini. Itu adalah cerita-cerita korban. Ini satu cerita korban lagi, yang dimana yang telah menggantikan Ishak yang harus dipersembahkan tadi, tetapi Tuhan telah menggantikannya dengan seekor domba jantan. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Itu kita melihat di sana itu tentang korban yang menjadi pengganti. Yang pertama tadi kita boleh lihat korban yang menutupi dosa. Yang kedua korban yang berkenan. Yang ketiga ini kita boleh lihat ada korban yang mengganti manusia tadi itu. Jadi korban yang keempat, saya akan bawa kita belajar tentang korban yang keempat adalah tentang korban domba Paskah. Kenapa ada korban domba Paskah? Di dalam Keluaran kita boleh baca bagaimana Musa membawa orang-orang Israel keluar daripada Mesir. Di saat Tuhan mengarahkan Musa untuk mengambil domba, lalu dikorbankan, lalu darah itu diletakkan sebagai tanda di rumah orang Israel sehingga mereka tidak binasa. Jadi mari kita renungkan sejenak bagaimana ini terjadi. Di dalam Keluaran pasal ke-12 ayat 12 dengan 13, sebab pada malam itu aku menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat dan pada kamu. Jika tidak ada, itulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Dari darah dari anak domba yang dikorbankan dijadikan tanda kepada rumah-rumah orang Israel sehingga mereka tidak binasa. Jadi mari kita renungkan seketika. Melalui cerita korban yang saya ceritakan tadi, kita boleh mengerti dan belajar bahwa korban-korban tersebut adalah kiasan bahwa akan ada korban yang sempurna, yaitu korban domba Allah, yang menjadi penutup aib dosa manusia sebagai pakaian, seperti kisah Adam dengan Hawa, sebagai korban yang berkenan kepada Allah. Kita boleh lihat di dalam kisah Kain dengan Habel.
sebagai korban pengganti manusia yang seharusnya mati, kisah anak domba pengganti Ishak, dan korban yang melenyapkan maut, yaitu darah anak domba Paskah. Jadi di dalam perjanjian baru yang kita baca tadi daripada Yohanes itu, Yohanes telah menunjukkan kepada muridnya bahwa Yesuslah anak domba Allah. Itulah gambaran yang dituliskan oleh Yohanes. Dan Paulus juga menulis, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Di dalam Ibrani pasal 9 ayat ke-22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Jadi walaupun demikian, pengorbanan Yesus di kayu salib tidak berakhir dengan begitu saja. Justru melalui jalan saliblah dia menghapuskan aib dosa manusia sebagai korban yang berkenan kepada Allah. Tapi dia bangkit pada hari yang ketiga untuk menyatakan kemenangannya di atas dosa dan maut. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Dan yang tidak percaya akan binasa. Jadi apa yang kita boleh belajar di sini, bagaimana konsep keselamatan Kristen itu, yang kita boleh aplikasikan dalam kehidupan kita adalah mempercayai bahwa Yesus Kristus telah bangkit. Itu yang pertama kali kita lihat dia. Dia mati oleh karena dosa kita. Bukan hanya dia mati, tapi dia juga bangkit untuk membenarkan kita. Seperti yang kita boleh belajar daripada korban-korban tadi. Yang kedua adalah hargai pengorbanan Tuhan. Dan lakukan perintahnya. Itu yang kita boleh aplikasikan dalam hidup tentang ini. Jadi yang ketiga adalah beritakan untuk orang lain. Itu yang kita boleh lihat di sana. Kita boleh beritakan untuk orang lain juga. Begitulah kita boleh aplikasikan daripada cerita korban tadi itu. Jadi apa yang saya mau kita perhatikan di sini adalah tentang bagaimana kita boleh mengerti tentang korban-korban yang telah saya ceritakan tadi itu, mengerti tentang bagaimanakah gambarannya Kristus yang akan datang untuk menjadi korban menggantikan dosa kita. Itu yang kita boleh lihat di sana. Di dalam dunia ini kita boleh melihat bahwa ada banyak agama dalam dunia ini. Dan semua agama itu mengajar bagaimana manusia itu untuk membenarkan diri di depan Tuhan. Atau pun membuat sesuatu agar Tuhan dapat mengampuni mereka ataupun menyelamatkan mereka. Tetapi di dalam kekristenan ianya sangat berbeza. Bahwa keselamatan orang Kristen itu semuanya adalah oleh karena Tuhan. Kita boleh belajar daripada permulaan cerita korban tadi itu, bagaimana Tuhan juga telah menjanjikan bahwa korban itu akan ada. Kita juga boleh lihat dia gambaran-gambaran bahwa korban itu akan terjadi. Dan sehinggalah penggenapan janji itu terlaksana, di mana Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib ganti dosa kita. Jadi sebagai orang Kristen yang sudah menerima keselamatan dalam Kristus Yesus, kita tidak hanya cukup berpuas untuk mengenal, kita tidak hanya cukup berpuas untuk tahu setakat pengetahuan saja kita tentang korban keselamatan ini, konsep keselamatan kita ini. Ada banyak tokoh Alkitab yang menulis tentang keselamatan. Sebab hanya orang yang betul-betul mempunyai hati tentang keselamatan, yang mengerti tentang keselamatan yang ada dalam Kristus Yesus, mereka akan menulis tentang keselamatan. Mereka akan memberita tentang keselamatan. Tapi mereka tidak hanya cukup berpuas untuk memberitakan itu, tetapi mereka juga akan nyatakannya kepada dunia yang boleh mempengaruhi dunia. Itu juga kita boleh lihat dalam cerita-cerita para rasul, di mana mereka memberitakan tentang keselamatan Kristus, tapi mereka tidak hanya memberitakan, tapi mereka juga menulis. Mereka menulis supaya kita dapat belajar. Begitulah konsep keselamatan Kristen. Kita dibenarkan oleh karena korban Kristus. Malahan yang dia telah bangkit itu untuk membenarkan kita. Dan di dalam pembenaran kita itu kita ada pertumbuhan kita lagi, yaitu untuk mengenal, yaitu belajar tentang Kristus. Kita belajar tentang dia. Bukan hanya belajar tentang dia, kita juga harus menyatakan perbuatan-perbuatan kita oleh karena kita telah menerima keselamatan itu. Jadi saya akan tutup dia dengan satu petikan ayat diambil daripada surat Paulus. Surat Paulus kepada Titus. Di dalam pesan-pesan penutup Paulus kepada Titus ini adalah tentang perbuatan baik. Saya akan baca daripada ayat yang kedua, ayat yang ketiga.
Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan. Hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Itulah oleh karena dosa tadi. Seperti Habel dengan Kain. Dia membunuh adik dia sendiri. Itu adalah kesan daripada dosa itu. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh pemandian kelahiran kembali, oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu yang kita lihat di sana. Itu bukan karena kebaikan kita, tapi oleh karena yang telah dilakukan oleh Roh Kudus, itu pemandian baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam diri kita, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup kekal sesuai dengan pengharapan kita. Nah, itu yang kita boleh lihat di sana. Bukan oleh karena perbuatan baik kita diselamatkan. Begitu juga kita boleh belajar daripada Adam dengan Hawa tadi itu. Adam dengan Hawa itu bukan karena mereka dua telah melakukan sesuatu, Tuhan itu datang menyelamatkan mereka, tetapi oleh karena Tuhan yang telah berkenan untuk datang menyelamatkan mereka, dan Dia yang telah menggantikan pakaian yang mereka buat itu dengan pakaian daripada kulit binatang yang dikorbankan sebagai ganti, sebagai penutup dosa mereka tadi itu. Dan ayat ke-8, perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Nah, itu yang kita boleh lihat di sini. Seperti Yohanes juga mengatakan tadi itu. Yohanes menulis Injil Yohanes itu adalah kepada orang yang percaya, supaya mereka tetap percaya. Itu yang kita melihat di sana. Di sini juga Paulus menuliskan supaya dia menasihatkan kepada Titus agar dia mengajarkan ianya bersungguh-sungguh, supaya mereka berusaha untuk melakukan pekerjaan yang baik. Nah, pekerjaan baik ini bukannya untuk menggerakkan Allah menyelamatkan kita, tetapi itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Jadi perbuatan baik kita ini adalah karena itu yang berguna kepada manusia, bukan untuk Allah, tetapi untuk manusia. Jadi sebagai orang yang percaya itu kita harus melakukan hal yang baik, karena itu berguna kepada sesama kita. Itu tentang konsep keselamatan Kristen. Keselamatan kita itu adalah oleh karena anugerah, bukan karena kebaikan yang kita buat sehingga Allah itu harus menyelamatkan kita. Tidak, hanya oleh karena anugerah Kristus Yesus yang telah menjadi korban sempurna bagi kita. Malahan Dia telah hidup untuk membenarkan kita. Tetapi di dalam hal itu kita harus melakukan hal-hal yang baik, sebab itu berguna kepada sesama kita. Itu berguna kepada semua sesama kita. Jadi itulah konsep keselamatan Kristen yang saya boleh letakkan di sini. Itu yang pertama adalah karena pembenaran. Pembenaran oleh karena Kristus, dan kita terima itu di dalam iman. Hanya iman yang menyelamatkan kita. Dan di dalam iman percaya kita itu kita punya pengudusan. Kita akan belajar dari hari ke hari, kita akan belajar. Dan yang ketiga itu kita harus menyatakannya dengan perbuatan baik kita. Oleh karena kita telah menerima keselamatan itu, kita harus melakukan yang baik untuk kita mensyukuri dan berterima kasih oleh karena keselamatan yang kita miliki di dalam Tuhan. Jadi semoga kita dapat belajar bersama-sama daripada arti korban ini, arti keselamatan tadi itu. Keselamatan itu adalah oleh anugerah Allah yang menyelamatkan kita. Dan di dalam keselamatan itu kita harus melakukan yang baik untuk kita menyatakan ucapan syukur kita, untuk kita mengasihi sesama kita, manusia. Jadi saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kita tahu semua persekutuan kita itu dan jerih payah kita itu tidak akan sia-sia oleh karena Tuhan yang beserta dengan kita. Jadi tetap pegang kepada kebenaran ini. Kita selamat bukan oleh karena usaha kita, tapi oleh karena Kristus yang telah datang untuk menyelamatkan kita. Jadi itu konsep keselamatan Kristen yang saya boleh bawa kita untuk renungkan pada hari ini. Jadi mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, kami sudah sampai ke penghujung daripada renungan kami pada hari ini Tuhan, daripada kisah korban yang dari mula yang telah Engkau sediakan bagi kami ya Tuhan Yesus Kristus.
Kami juga belajar bagaimana bahwa Engkau lah yang akan menjadi penutup bagi ketelanjangan kami ya Tuhan, sehingga kami tidak akan malu lagi oleh karena Engkau lah Tuhan yang telah menebus kami. Dan Engkau juga adalah korban yang berkenan ya Tuhan Yesus Kristus, karena Engkau sendiri yang telah mempersembahkan tubuhmu sebagai korban bagi kami dan darahmu yang telah menyucikan kami. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Dan Engkau juga adalah korban yang telah menggantikan kami orang yang berdosa ini Tuhan. Kami yang selayaknya dihukum, kami yang selayaknya menerima murka-Mu Tuhan Yesus Kristus, tapi oleh karena kasih-Mu Engkau telah menggantikan kami dengan anak-Mu Yesus Kristus. Dan Engkau juga lah korban yang telah melenyapkan maut untuk selama-lamanya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Dengan apakah kami akan balas semuanya ini Tuhan, selain kami sembah dan memuji Engkau Tuhan dan melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dan berikan kami pengertian Tuhan, berikan kami keteguhan hati supaya kami tetap mengerti, supaya kami tetap ada kehausan untuk mendalami firman-Mu Tuhan Yesus, untuk belajar, untuk bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga jemaat BM Citra City Tuhan, dimanapun mereka berada, beri mereka keteguhan hati Tuhan, beri mereka semangat yang baru agar mereka tetap berdiri teguh pada hari-hari yang sukar ini Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita sangat diberkati melalui perkongsian firman Tuhan oleh Pastor Bob Udau yang sebentar tadi disampaikan. Marilah kita melihat konsep keselamatan yang sebenarnya. Oke, jadi puji Tuhan atas firman Tuhan tersebut. Saudara-saudari, beberapa pengumuman yang akan kita buat adalah kita akan tetap mengadakan ibadah secara online dalam minggu-minggu yang akan datang, dan kita terus berdoa agar di hari-hari ataupun minggu-minggu yang akan datang, berdoakan persiapan untuk kita ke arah ibadah secara bersemuka, dalam keadaan yang minimum di masa-masa akan datang. Kita terus berdoa juga agar pandemik COVID-19 ini akan segera berakhir, dan mohon perlindungan Tuhan ke atas anak-anak kita. Haleluya, haleluya. Sebentar lagi kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita memberi kepada Tuhan dengan hati yang ikhlas, mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia telah menggunakan anaknya, mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kasih setia Tuhan yang sentiasa bersama-sama dengan kita sepanjang kita menghadapi pandemik COVID-19 ini. Dan mari kita berdoa. Kita persiapkan hati kita untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan dalam bentuk keuangan kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, aku ingin mengucap syukur kepada Engkau atas jemaat Tuhan yang ada di BM Citra City. Khusus pada pagi ini Tuhan, ketika kami mempersiapkan hati kami untuk memberi yang terbaik dalam bentuk keuangan, mari Tuhan Engkau terus melihat setiap hati kami Tuhan. Ketika kami memberi, bela Tuhan, pemberian kami akan terus meninggikan, memuliakan nama Tuhan, dan terus menyanjung Engkau Tuhan atas segala perbuatan-perbuatan-Mu yang indah dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan setiap tangan-tangan yang memberi, baik yang akan transfer secara online. Tuhan berkati mereka melimpah-limpah. Biar pekerjaan mereka, keluarga mereka Tuhan, segala perniagaan mereka Tuhan, kehidupan mereka masing-masing diberkati dengan luar biasa. Haleluya, berkati anak-anak mereka, berkati keluarga, berkati istri dan suami mereka, berkati masa depan mereka Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi ini, saya ingin membawakan satu petikan firman Tuhan sebagai ayat pegangan kita sepanjang kita menghadapi cabaran-cabaran yang terakhir pada hari ini, yaitu pandemik COVID-19. Paulus berkata dalam surat di Yudas pasal yang bab yang pertama, Yudas, dikatakan ayat 17.
Firman Tuhan ini berkata supaya kita bertahan. Panggilan untuk bertahan. Mari dengarkan firman Tuhan ini. Namun demikian, saudara-saudaraku yang dikasihi, ingatlah kata-kata para rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka telah berkata kepadamu, pada zaman akhir nanti, orang akan tampil dan mengejek-ejekmu. Mereka itu orang-orang yang menurut hawa nafsu yang mungkar. Merekalah yang menjadikan jemaah porak-poranda. Mereka tidak memimpin oleh roh, tetapi dikuasai oleh hawa nafsu sendiri. Tetapi kamu, kata firman Tuhan ini, tetapi kamu saudara-saudaraku yang dikasihi, teruskan usaha membina hidup yang berasaskan iman yang paling murni. Teruskanlah usaha membina hidup yang berasaskan iman yang paling murni. Berdoalah dengan bimbingan Roh Kudus. Hiduplah di bawah naungan kasih Allah, sementara menunggu belas kasihan Tuhan Yesus Kristus yang akan menganugerahkanmu hidup yang kekal. Selanjutnya dalam ayat 22 dikatakan, amalkan sikap belas kasihan kepada orang yang kurang yakin. Berusahalah menyelamatkan orang daripada api. Namun demikian, tunjukkan belas kasihan sesama manusia dengan gentar. Bahkan bencilah pakaian mereka yang dinodai oleh hawa nafsu duniawi. Saudara-saudari, mari kita berdoa sebelum kita pulang ke tempat kita masing-masing. Berdoalah agar Tuhan terus memberkati kita. Berdoalah agar anugerah Allah. Berdoalah agar Tuhan memimpin kita, Roh Kudus memimpin kita kepada orang-orang yang tepat yang perlu kita layani pada hari-hari dan minggu-minggu yang seterusnya. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, aku ingin memberkati jemaat Tuhan di BF Sister City pada hari ini. Kiranya Tuhan, mereka dianugerahkan rahmat-Mu senantiasa Tuhan. Mereka dilindungi, dijaga. Dan mereka Tuhan mau menjadi berkat bagi orang-orang lain. Tuhan lindungi mereka Tuhan daripada hal-hal yang tidak mendatangkan kebaikan bagi mereka. Tuhan jauhkan mereka daripada musuh-musuh yang ingin mengambil kesempatan atas diri mereka. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu. Ajar kami Tuhan supaya kami tetap bertahan. Ketika kami menghadapi hari-hari terakhir ini, cabaran-cabaran demi cabaran, terlebih lagi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan bela keteguhan, bela ketabahan akan kami miliki. Tuhan curahkanlah pertolongan demi pertolongan kata jemaat di BM Sister City ini, sehingga mereka dapat berjalan dengan di dalam kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Berkati kehidupan kami masing-masing pada minggu-minggu seterusnya, dalam pekerjaan, dalam persekolahan, dalam kehidupan seharian, dalam kehidupan berkeluarga. Tuhan, kasih Allah yang menyertai memberkati kami. Terpujilah nama-Mu Yesus. Jemaat yang saya kasihi, marilah kita sambut berkat daripada Tuhan kita. Kiranya Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Kiranya Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Dan kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi kamu kedamaian. Sambutlah berkat di dalam satu nama yang besar, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Semua yang percaya katakan amin, amin dan amin. Tuhan memberkati kita. Haleluya.
Tuhan gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Engkau